Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini dugaannya Anies menyindir KDM di media sosial bernama Twitter, guys. Wow, luar biasa. Anies mencoba menyindir KDM, ya dugaannya di aplikasi X, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Mas Anies ini menyindir Kang Deddy Mulyadi? Apa alasannya? Apakah karena Mas Anies ini sudah kehilangan elektabilitas gitu? Ya, apakah numpang tenar gitu ya biar, numpang pansos gitu ya kan, pajak sosial, ya. Apakah karena Mas Anies ini udah nggak laku lagi sehingga dia mencoba dugaannya ya mengkritik Kang Deddy Mulyadi dari media sosial bernama Twitter atau aplikasi X. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Mas Anies ini mengkritik gitu? Apa alasannya? Apakah ada alasan terselubung gitu? Kemudian ketika Kang Deddy Mulyadi pergi ke Aceh ya, dia membagi-bagi duit kepada masyarakat, bahkan duit itu dihamburkan di jalan. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi menghamburkan duit di jalan dan kenapa dia membagi-bagi duit terhadap masyarakat Aceh? Ya, Kang Deddy Mulyadi pergi ke Aceh kedua kalinya menjemput orang-orang Jawa Barat yang terkena musibah di sana, lalu dia sekalian membagi-bagi donasi atau membagi-bagikan uang, ya kurang lebih 500.000 per orang di Aceh. Nah, yang jadi pertanyaan, ini duit siapa? Apakah duit pribadi atau duit donasi? Kemudian, kenapa Mas Anies dugaannya mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Apa alasannya? Sebenarnya basis daripada Mas Anies atau Pak Anies ketika dia mencalonkan presiden itu adalah Aceh, Sumatera Barat. Ya, yang dua itu adalah basis daripada Mas Anies. Di situ lumbung suara atau suara terbesar daripada Mas Anies. Kalau kita perhatikan ya, pendukung-pendukung daripada Mas Anies ini biasanya daerah-daerah yang sangat religius, yang kental dengan nilai-nilai Islam ya, seperti Aceh dan Sumbar. Nah, lumbung suara daripada Mas Anies ini adalah di Aceh. Namun anehnya, kalau saya perhatikan, lebih duluan Kang Deddy Mulyadi memberikan bantuan kepada Aceh, kepada Sumbar daripada Mas Anies. Harusnya Mas Anies itu yang duluan, yang gercep gitu ya, yang paling depan membantu Aceh dan membantu Sumbar. Kenapa? Karena Mas Anies yang didukung oleh orang Aceh atau orang Sumbar, didukung mati-matian ketika Pilpres kemarin. Nah, jadi pertanyaan, ketika Kang Deddy Mulyadi nanti akan mencalonkan presiden, apakah dukungan akan berbalik? Apakah mereka akan mendukung yang namanya KDM? Apakah Aceh akan mendukung KDM? Apakah Sumber akan mendukung KDM? Dugaan saya, pasti mereka berubah haluan. Catat kata-kata saya. Warga Aceh atau warga Sumbar itu akan mendukung Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi itu membantu dengan tulus, dengan ikhlas sebelum Mas Anies membantu dengan bantuan bernama humanisme. Jadi Mas Anies itu ada semacam donasi atau bantuan bernama humanisme. Ya, mirip-mirip seperti kita bisa ya. Tapi Mas Anies itu versi humanisme. Dia pergi ke Aceh. Ya, dia juga pergi ke Aceh, tapi kan sudah ini ya, sudah kepalang lama gitu ya, sudah berminggu-minggu gitu. Nggak seperti Kang Deddy Mulyadi ya, masih anget-angetnya dia pergi ke Aceh, dia pergi ke Sumbar ya, walaupun ya dikata-katain oleh netizen pencitraan ya, walaupun dia dihujat dan lain sebagainya. Kalau saya perhatikan itu, Kang Deddy Mulyadi itu tidak takut dihujat, dia kekeh pergi ke Sumbar ya, dan Aceh, Tapanuli, Sibolga dan sebagainya. Dia menyamaratakan semuanya. Walaupun di Sibolga, di Tapanuli itu mayoritas agama Kristen, dia tidak memandang bulu, guys. Dia menyamaratakan semuanya. Dia tidak pandang bulu, mau Muslim kayak, mau Kristen kayak ya. Dia tidak hanya membantu yang seiman gitu. Tidak seperti Mas Anies ya. Kalau saya perhatikan Mas Anies ini hanya perhatian bagi Aceh gitu. Ya kalau mau bantu ya bantu semuanya dong ya kan, nggak cuman ATI doang, nggak cuman Sumbar doang gitu, bantu yang lain dong ya, Tapanuli Utara, Sibolga, ada tuh yang mayoritas, Kristen di sana ya, bantu dong semuanya, jangan pilih kasih gitu ya, jangan membantu hanya seiman gitu, nggak boleh seperti itu ya Mas Anies ya. Mas Anies Mas Anies. Jadi
dugaan saya kenapa Mas Anies ini menyentil Kang Deddy Mulyadi, ya mereka sudah mulai memasang yang namanya strategi, ya bagaimana supaya, Kang Deddy Mulyadi ini jatuh ya, bagaimana supaya Haji Udin ini elektabilitasnya nyungsep gitu ya, sudah mulai ya saya perhatikan, mulai sekarang ya, sudah mulai pemanasannya. Karena, eee, saingan terberat daripada Mas Anies ketika nanti calon 2029 itu KDM. Dugaan saya Kang Deddy Mulyadi itu elektabilitas itu melebihi Prabowo. Catat kata-kata saya, catat omongan saya, tahun 2029 nanti ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena media sosial. Kalau saya perhatikan di media sosial sekarang ini banyak banget ya konten kreator yang mendukung KDM. Tapi khusus di channel ini ya, saya tidak menyarankan yang nonton video ini pendukung KDM membabi buta mendukung KDM ya. Tapi kita harus benar-benar jujur ya. Kalau KDM dimulai salah, kita akan mengatakan salah. Kalau benar ya benar gitu ya. Kemudian bagaimana dengan kejadian Kang Deddy Mulyadi menghamburkan duit ke jalan? Jadi seperti gini guys, ketika saat itu Kang Deddy Mulyadi pergi ke Aceh, ya, dia tidak sengaja mengamburkan duit ke jalan itu karena apa? Karena waktunya sudah mepet gitu ya. Karena ada mobil beriring-iringan ya, mobil yang di belakang itu klakson, sementara Kang Deddy Mulyadi di depan ya. Lalu ya karena sudah buru-buru, duitnya itu dikasihkan gitu ya, bukan dihamburkan ya. Harusnya dibagi-bagi dong ya dari mobil gitu. Tapi dikasihkan seperti itu nggak jadi masalah ya kan? Karena apa? Karena kondisi yang saat itu tidak bagus ya karena kondisi banjir ya, namanya bencana ya kan, ya di pengungsian ya seperti itu ya, serba tidak pasti ya. Apakah Kang Deddy Mulyadi niat menghamburkan duit? Enggak, kalau seperti kan enggak seperti itu ya. Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang sangat tulus membantu gitu, tidak ada rencana ya sombong, songong gitu ya. Bahkan ketika dia tidak terkenal sekalipun ya, sebelum terkenal Kang Deddy Mulyadi sudah punya anak asuh guys. Waktu dia mahasiswa, Kang Deddy Mulyadi sudah punya anak asuh guys, namanya Tresno ya. Kalau nggak salah nama itu Trisno ya, atau Tresno atau Trisno ya, orang Jawa. Ya, nama orang Jawa. Tresno sama Trisno itu kan orang Jawa ya. Waktu mahasiswa guys, kalau nggak salah itu dia, saat itu masih mahasiswa jualan gorengan. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu kuliah sambil kerja guys. Dia jualan gorengan, jualan bala-bala, lalu dia punya anak asuh bernama Trisno. Bayangkan guys, dia tidak punya apa-apa, dia kuliah sambil kerja, ya biaya kuliahnya juga ngap-ngapan gitu ya. Tapi dia sudah punya anak asuh. Itu artinya dari dia tidak punya apa-apa sudah membantu. Sekarang dia sudah punya segalanya, kalau dia sudah punya duit dan sebagainya, tapi ya dia tetap membantu gitu ya, nggak melupakan gitu. Jadi itu bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah lain daripada yang lain. Saya sangat suka dengan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi karena saya meriset dulu gitu ya. Sebelum saya dukung Kang Deddy Mulyadi, saya meriset dulu dari bawah-bawah. Apakah dia orang jujur, apakah dia orang yang benar, apakah dia orang yang positif gitu, apakah ijazahnya jelas gitu, apakah ijazahnya palsu dan sebagainya. Ya, jadi saya meriset gitu ya. Menurut saya Kang Deddy Mulyadi adalah fenomena gitu. Kalau dia sampai tidak jadi presiden, maka ini akan jadi bencana bagi warga Konoha. Bencana banget. Ada seorang pemimpin dikaruniai gitu ya, dikasih sama Tuhan, tapi kita tidak mendukung. Jadi kita harus mendukung yang namanya Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, menurut kalian gimana? Apakah Mas Anies di sini pansos gitu karena elektabilitasnya sudah uh, di atas daripada Mas Anies gitu? Kang Deddy Mulyadi elektabilitasnya sekarang itu di bawah Pak Prabowo guys. Kalau nggak salah itu 20 sampai 30 ya sekarang ya, 20 sampai 30% ya. Tapi kan masih panjang tuh waktunya kan. Kang Deddy Mulyadi itu kan viral itu kan semenjak dia gubernur ya. Kan masih banyak tuh ya sampai tahun 2029 nanti akan naik terus ya. Jadi Pak Prabowo kalau seperti itu mulai ketar-ketir ya. Karena kalau misalnya nih Pak Prabowo ya minimal wapres lah ya. Kalau Pak Prabowo nggak memilih kader yang menjadi wapres, maka dia akan susah sekali ya menjadi calon presiden berikutnya ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya pecinta KDM. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pantun yang tidak nyambung guys. Apa itu pantunnya? Jalan-jalan ke lembur Pakuan. Siangnya beli permen. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Bye-bye.